Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu muslimin dan muslimat, jamaah sekalian yang insyaallah kita tetap diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah. Salawat beserta salam kita juga sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau diberikan kepada kita di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin perasaan saya saja ya, tapi sekarang kalau imamnya rukunya nggak selama kayak dulu ya. Sekarang rukunya tidak lama lagi kayak awal-awal. Saya ngerasainnya begitu. Wallahu a'lam. Ya bisa kalau positifnya ruku lama itu yang telat-telat bisa masih dapat rakaat. Ya kan? Tapi bagi yang agak sakit-sakit pinggang, dia nggak mau lama-lama. Tetapi intinya adalah ibadah itu juga perlu kesehatan fisik. Dan itu sudah kita bahas bulan lalu, yaitu menjaga jiwa. Urutan kedua yaitu menjaga jiwa. Nah, kesehatan fisik itu sudah. Sekarang kita mau bicara kesehatan mental. Mudah-mudahan saya tidak salah, itu belum dibicarakan ya. Kesehatan mental. Karena fisik sudah kita jaga, sekarang kita mau menjaga mental kita, yang disebut sebagai hifzul akal. Mental itu dari pikiran juga ya. Jadi yang hifzul akal ini yang kita mau bahas, yaitu melindungi dan menjaga akal kita. Maqasid yang ketiga, tujuan yang ketiga dari syariat adalah menjaga akal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perspektif individu, jadi masing-masing dulu nih setiap kita, apa yang harus kita lakukan setiap kita dalam menjaga akal ini? Yang pertama adalah ya jaga dia jangan sampai rusak, ya, mentalnya, jiwanya jangan sampai rusak. Nah, kerusakan mental itu disumbang oleh hal-hal yang sifatnya zat. Ya, pikiran mental itu disumbang oleh kerusakan, misalnya karena kecanduan alkohol, betul ya, narkoba, pornografi, termasuk juga informasi-informasi yang menyesatkan, atau kalau kita sederhanakan, tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu itu membuat cara berpikir kita gagal. Dalam konteks ekonomi, kita masih rendah literasi bisnis umat Islam. Karena orang yang ikut judi online itu kan gobloknya nauzubillah min zalik. Karena dari dulu sampai sekarang, sebelum teknologi itu masuk, sekalipun kayak hari ini judi, dari dulu saya nggak pernah dengar kalau ada judi yang manual, yang konvensional, yang tradisional, itu jarang didengar bandarnya rugi. Ya kan? Selalu untung bandarnya, apalagi ditambah masuk online, di mana rumus-rumus matematikanya, komputerisasinya sudah sangat pasti berlaku di situ. Dia tinggal klik A, klik B, siapa yang menang, kapan menang, siapa yang kalah, kapan kalah. Yang konvensional aja sudah begitu, apalagi ditambah teknologi. Yang gobloknya, yang teknologi lebih banyak yang ikut. Bisa jadi karena teknologi menjadi tidak usah pergi, cukup di dalam kamar dengan nominal yang rendah 5.000, 10.000, banting, pasang, berharap dapat 1 juta. Kan gobloknya nauzubillah min zalik kan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu memang Islam mencegah atau melarang tegas daripada hal-hal yang tadi, alkohol, narkoba ya. Al-Maidah ayat 90 itu ada di sini. Dan ini ketika tidak dipatuhi,
kerusakannya adalah kepada individu, termasuk juga kepada masyarakat. Nanti kita bahas individu, keluarga, dan masyarakat. Orang yang rusak akalnya, produktivitasnya turun. Ya, ada satu kisah mungkin saya pernah ceritakan. Ada budak, zaman dulu kan masih ada perbudakan. Dia menang lotre atau apalah, tiba-tiba dapat hadiah uang banyak. Senang, senang luar biasa. Maka teman-temannya nanya, itu uang mau diapain? Dia bilang, saya akan pakai uang ini untuk membebaskan diri saya dari tuan saya yang sekarang, karena dia sudah tidak cocok dengan saya tidak cocok dengan dia. Terus setelah itu apa? Setelah saya bebas dari dia, saya akan mencari tuan yang baru. Ya itu sama saja bohong. Jadi solusinya itu solusi yang bodoh, ya kan gitu ya. Dapat duit, bebasin diri, cari yang baru. Ini kan mental namanya. Jadi namanya mental budak memang. Mental terjajah. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, di simpul-simpul masyarakat, ini jadi perbincangan yang tidak jadi lagi rahasia, bahwa betapa susahnya merubah masyarakat yang berpenghasilan rendah, dibantu dengan dana hibah, dibantu dengan dana zakat, gagal. Kenapa gagal Bapak Ibu? Karena dia menganggap ini pemberian cuma-cuma. Kan definisi hibah itu dalam fikih muamalah, al-hibah, hibah itu adalah sesuatu yang diberikan dan tidak boleh ditarik lagi. Keluarlah hadis Nabi, orang yang mengambil pemberiannya hibah itu seperti anjing yang menelan kembali ludah yang sudah dia keluarkan. Itu hadisnya begitu. Sampai digunakan tamsil anjing yang begitu, karena buruk memang. Nah, masalahnya adalah tadi dana zakat. Kalau kita mau diskusi dana zakat yang disalurkan kepada mustahik itu memang haknya mustahik. Sehingga di sini terjadi diskusi fikih. Diskusi fikihnya adalah ada yang tidak setuju kalau dana zakat itu berbentuk modal, pinjaman modal. Qardul hasan namanya, dalam bentuk akad pinjaman hasan, pinjaman yang baik. Jadi uang zakat kita kasih kelompok A, isinya 10 orang, 5 orang, kita kasih 30 juta, 50 juta. Ini harus kembali lagi dalam jangka waktu setahun 2 tahun. Harus kembali. Kan qardul hasan itu pokoknya kembali, nggak ada bunga. Nah, sebagian berpendapat nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Ya karena memang itu haknya mustahik. Tidak usah diminta-minta lagi. Tapi fatwa yang terbaru, bukan terbaru juga, tapi ini adalah ijtihad ulama kita, mengatakan boleh menggunakan dana zakat dalam bentuk modal pinjaman usaha. Kenapa? Karena mindsetnya yang ingin dijaga. Kalau dia sifatnya pinjaman, kamu harus balikin. Betul nggak? Tapi kalau sifatnya adalah hibah, hadiah, pemberian cuma-cuma, nggak kembali. Mindset itu perlu diperbaiki dari awal. Nah, itu contoh bagaimana pola pikir itu bisa mempengaruhi cara orang bertindak. Cara orang bertindak. Nah, yang kedua Bapak Ibu dan rahmati Allah, yang bisa kita lakukan setiap diri kita adalah menjaga keseimbangan pikiran. Menjaga keseimbangan pikiran, keseimbangan mental. Termasuk dalam hal misalnya untuk motivasi-motivasi, baik itu dalam beribadah, dalam mencari rezeki, itu harus seimbang. Contoh misalnya dalam ibadah dulu nih. Agama kita tidak pernah menyuruh kita untuk berlebih-lebihan dalam hal ibadah sekalipun. Kan masih ingat kisah 3 orang yang datang ke rumah Nabi, cari Nabi, tapi Nabi gak ada. Yang dijumpai Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah ditanya bagaimana keseharian Nabi. Aisyah jawab begini. 3 orang bikin kesimpulan. Satu bilang saya gak mau nikah lagi, mau ibadah sepanjang hidup. Satu lagi bilang gak mau puasa, berhenti, pokoknya puasa mulu. Yang ketiga bilang saya gak mau tidur, saya mau qiyamul lail sepanjang hayat. Ketika Nabi datang dan diceritakan 3 orang itu, Nabi marah. Maka lahirlah hadis yang kita sering dengar. Siapa yang mengikuti sunnahku, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaisa minni, maka dia
dia bukan golonganku. Nah, hadis itu sering dipotongnya di situ. Yang dikutip yang potongan pendek itu. Ya enak kan motong yang pendek-pendek kan? Ya, siapa yang tidak ikut sunnahku, maka bukan golonganku. Coba kalau baca hadis, kalau dibaca hadis lengkapnya sempurna, ternyata kalimat itu muncul dari latar belakang tidak berlebihan dalam ibadah. Ya, jadi itu enaknya kalau kita baca sesuatu atau informasi itu kita baca dari hulu sampai ke hilir. Betul, dorongan untuk mengikuti sunnah Nabi itu sangat betul. Cuman dalam konteks teks hadisnya, baca teks hadisnya, oh ternyata kalimat itu muncul akibat 3 orang yang berlebih-lebihan dalam perkara ibadah. Maka Nabi dalam hadis yang lain jelas mengatakan, kalau aku perintahkan sesuatu kepada kalian lewat lisanku, kata Nabi, ikuti sekemampuan kalian. Fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum, tapi kalau aku larang terhadap sesuatu, fantahu, berhenti, gak usah pakai mastata'tum lagi, gak usah pakai sekemampuan. Dalam perkara dilarang. Tapi kalau dalam perkara disuruh, sesuaikan kemampuan. Kan gitu ya. Nah, jadi itu contoh misalnya dalam hal motivasi beribadah. Dalam hal motivasi berbisnis juga harus seimbang. Kalau itu Islam seimbang. Kata Al-Qur'an, kata Nabi, al-gunmu bil gurmi. Al-gunmu bil gurmi. Mudah-mudahan saya tidak salah. Hadisnya itu artinya begini, segala sesuatu itu akan diganjar sesuai dengan apa yang diberikan. Bahasa mudahnya, high risk high return. Bisa bilang begitu. Sebesar apa yang kita berani keluarkan, sebesar itu apa yang akan kita dapatkan. Taruhan 10.000 untung 1 juta, itu nggak mungkin. Pasti itu ada maisirnya, ada judi. Sebenarnya kalau boleh berpendapat, judi online ini hanya hanya kayak apa ya? Menurut saya meledak dari yang sebelum-sebelumnya sering kita dapati yang sebut investasi bodong. Kan kalau kita baca data investasi bodong dari tahun 40-an, itu ternyata intervalnya per 30 tahun. Bukan 30 tahun. Ada intervalnya, saya tidak berani sebut. Tapi dia selalu begitu. Muncul tahun berapa? Heboh, investasi bodong tahun 70-an kan ada tuh. Nanti hilang lagi. Tahun 80-an muncul, ada satu lagi kejadian. Nanti tahun 90-an muncul lagi. Jadi dia kayak begitu. Masyarakat kita itu kaget-kagetan. Kena investasi bodong, koperasi biru. Kan ada tuh waktu itu. Terus nanti muncul lagi investasi bodong arisan di Depok. Berkedok arisan. Nanti hilang lagi. Muncul lagi arisan dalam bentuk apa? Itu menunjukkan problem di masyarakat Muslim yang mayoritas, literasi keseimbangan terhadap pemikiran bisnis itu gagal. Gitu loh. Tidak tahu, gak mungkin dong cuma naruh 100.000 minta 10 juta. Gak mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu perlu ada keseimbangan, ya, menjaga keseimbangan pikiran, keseimbangan pengetahuan supaya tidak stres. Stres ini mengganggu. Ya. Udah kerja capek-capek, kenapa rezeki sedikit? Menyalahkan Allah. Kan ada yang begitu, ya, menyalahkan Allah. Tidak siap menerima fakta bahwa ibadah rajin, rezeki kurang. Siap menerima konsep itu. Pikirannya kita kan kalau ibadah rajin, rezeki lancar, kan harusnya begitu. Ya itu ideal. Itu hamba yang ideal, ya. Itu yang ideal. Tapi kan ada yang nggak ideal. Yang nggak ideal itu udah capek-capek ibadah rajin, rezeki gitu-gitu aja, jabatannya gitu-gitu aja. Tapi itu fakta. Harus siap menerima. Kalau tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap konsep rezeki, bahwa Allah yang memang maha kuasa, ya nggak bisa kacau orangnya. Kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu kenapa Nabi SAW mengingatkan keseimbangan pikiran itu dimulai dari keseimbangan ada satu anggota tubuh yang namanya hati. Di dalam tubuh kata Nabi ala inna fil jasadi mudghah. Ada satu daging, ada segumpal daging. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, daging itu baik semua kita. Fasadat jasadu kullu. Kalau dia buruk, rusak semua tubuh kita. Apa itu? Qalb. Nah, ini hadis ini bisa didekati dari dua pendekatan. Kolbu yang dimaksud Nabi itu adalah kolbu pikiran, batin. Tapi kalau dilihat teks hadisnya menarik, segumpal daging. Yang mana kalau dilihat secara biologis, daging yang disebut itu kan apa? Yang dari darah kan? Nah, darah itu bisa muncul, darah kita itu berproduksi itu dari maka. Nah, wajar. Jadi bisa dua pendekatannya. Bisa kolbu pikiran, ya, tapi juga bisa didekatin kolbu darah yang berbentuk daging, yang mana darah itu diambil dari makanan, minuman, konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu ya silahkan dipakai dua-duanya cara berpikir, cara memahami hadis ini. Nah, yang berikutnya dalam konteks kita sebagai individu, ya tingkatkan pengetahuan, itu konsekuensi logis. Tidak bisa mengatakan saya sudah cukup sampai di sini. Sehingga Al-Quran banyak sekali itu bertebaran tuh ayat-ayat di ujung-ujungnya selalu la'allakum tatafakkarun, supaya kamu berpikir, la'allakum ta'qilun, agar kamu berakal. Ulaika ulul albab, mereka itu adalah orang-orang cerdas, ulul albab. Jadi dorongan untuk cerdas dalam Al-Quran itu banyak sekali. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, kenapa kamu tidak mentadaburi? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berpikir? Nah, ngomong-ngomong soal berpikir, ini ada satu ayat, saya lupa di bagian mana, surat apa, tapi nanti dicari saja. Yaitu ayat yang bunyinya ketika Al-Quran menceritakan orang-orang yang mereka lahum uzunun, mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Walahum ayunun, mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum apa? Mereka punya akal, tapi tidak gimana ayatnya itu? Tapi tidak digunakan untuk berpikir ya. Mereka punya lahum qulubun. Nah, ini baru ketemu ayatnya. Lahum qulubun, cari ayatnya dalam Al-Quran nanti. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Qulub itu kan diterjemahkan hati, tapi tidak digunakan untuk berpikir. Nah, ini agak kontradiktif ini. Kan selama ini kita mengira yang namanya untuk berpikir itu kan otak. Tapi Al-Quran tidak menggunakan mereka punya otak tapi tidak digunakan berpikir. Yang datang adalah kalimat mereka punya hati tapi tidak digunakan berpikir. Maka jadi pertanyaan, sebenarnya berpikir itu di otak apa di hati? Nah, itu Al-Quran buka gitu kita cara untuk bisa memahami. Ya, kalau Al-Quran sudah bilang begitu ya begitulah. Ternyata memutuskan sesuatu tidak selalu digunakan pakai otak. Tidak selalu. Kalkulasinya kalau saya bisnis begini, untungnya begini. Dengan hitung-hitungan di atas kertas, investasi begini pasti untung begini. Enggak. Ada yang namanya konsep takdir yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, takdir tidak bisa didekati dengan pendekatan matematik. Gagal dia. Takdir itu didekati dengan pendekatan apa? Iman. Termasuk dalam menerima semua kenyataan hari ini, kenyataan politik. Kalau kita tidak punya konsep takdir yang kuat, hari ini banyak saya yang dapat orang agak stres dalam hal politik, bingung. Soalnya membingungkan sekarang. Betul nggak? Anies pindah ke sono. Iya, kan bingung kita, Anies jadi merah. Nah, yang menariknya ini, kalau kita tidak punya konsep takdir, ya
pandai-pandai membaca. Mau kemana ini? Habis merah jadi biru ini. Nah, oleh karena itu jangan serius-serius amat. Tidak terlalu bisa dikalkulasi, hitung-hitungan kertas. Ya Pak ya. Minta saja sama Allah, ya Allah berikanlah kami apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Dan terbukti kemarin tingkat orang berpartisipasi dalam pemilihan jatuh. Habis saya milih di Bogor, saya ke Jakarta. Ya, kalau di Bogor kan enggak isu. Jakarta yang menarik, jadi saya ke sana. Sebenarnya niatnya bukan untuk itu, mengunjungi mertua, orang tua gitu. Nah di rumah mertua cuma berapa meter TPS, ngikutlah saya ke situ pas lagi penghitungan suara. Saya nanya-nanya lah, berapa yang milih, rendah, hampir setengahnya nggak mau. Nah sementara dulu kita para dai berkuar-kuar kita, ayo tentukan suara Anda gitu. Sekarang faktanya begini, kita lemes. Gimana ini dakwah ini? Tapi pada akhirnya dakwah ya tetap berjalan. Dan menurut saya pribadi, saya tidak mau pusing. Bagi saya adalah setiap keputusan politik Bapak Ibu yang menanggung sendiri adalah kita masing-masing. Ya Pak, betul nggak? Ya kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau keputusan kita tidak memilih itu yang terbaik menurut kita, bismillah, silakan itu dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Tidak ada yang benar dan salah, tidak ada yang bisa memutuskan itu. Semua adalah hasil ijtihad. Gitu ya. Nah, oleh karena itu sudah cukup sampai di situ. Nanti kalau ada kasus lagi baru kita bicara ijtihad yang berbeda lagi. Sama dengan berumah tangga, Bu, Ibu. Kalau ada masalah baru muncul, jangan dikaitkan dengan persoalan kesalahan suami yang 10 tahun yang lalu. Bapak setuju nggak kalau misalnya ada masalah hari ini tapi dikaitkan dengan kesalahan Bapak 20 tahun lalu? Rela nggak? Enggak mau. Yang 20 tahun lalu itu selesai, ya sudah selesai. Sekarang masalah yang baru. Kalau diungkit-ungkit terus, Bu, bisa berseri-seri itu sinetronnya. Tapi begitulah, kita laki-laki harus paham, Pak. Karena ingatan istri terhadap yang begitu kuat. Mohon maaf, ini cuma ini saja, ibu-ibu jangan tersinggung. Ini lagi curhat bapak-bapak. Jadi tingkatkan pengetahuan. Iqra. Nah, ayat yang pertama keluar Iqra. Ada kalimat menarik ini, saya lupa dari mana saya ambil kalimat ini. Andaikan ilmu tanpa amal sudah cukup, Allah tidak akan mencela ahlul kitab Yahudi. Dan andaikan amal tanpa iman juga sudah cukup, Allah tidak akan mencela orang munafik. Jadi ilmu tanpa amal nggak bisa. Sebaliknya amal tanpa ilmu juga kurang. Jadi harus seimbang. Amal boleh menggebu-gebu semangat ibadah, tapi kalau nggak punya amal, nggak punya ilmu, salah. Ya nggak? Ilmu terus belajar dari kajian sini, kajian sana, kajian sini, nggak kita praktekkan, salah. Nah, pengetahuan pendidikan itu dalam konteks ekonomi kita harus pahami betul. Itu sangat memiliki kontribusi yang besar terhadap kondisi ekonomi. Orang yang berpengetahuan kondisi ekonominya insya Allah nambah. Makanya kenapa orang-orang tua dulu, cuma ini juga jadi pikiran saya, bapak-bapak petani di kampung, dia pesan sama anak-anaknya, nah belajar supaya kamu tidak jadi petani lagi. Itu benar apa salah? Tapi itu terjadi berapa tahun yang lalu? 70 tahun 70-an, tahun 80-an, 90-an itu kan begitu semangatnya. Sudahlah nak, biar ayah, biar bapak ibu di kampung bertarung dengan kemiskinan, bertarung dengan pertanian. Kamu jangan jadi petani. Gimana tuh? Yang dikirim ke IPB itu anak-anak petani, Pak. Tapi yang mindsetnya adalah jangan jadi petani. jadi orang bank. Nah, ini memang nggak bisa
Ada benarnya, ada salahnya. Ada tepatnya, ada kurangnya. Makanya seimbang lah. Kalau bisa jangan semua meninggalkan pertanian. Kenapa saya bilang jangan meninggalkan pertanian? Karena agama ini sebenarnya sudah mengisyaratkan pertanian itu yang harus maju. Karena zakatnya pertanian yang paling gede. Zakat dosen 2,5%, zakat pengusaha 2,5%. Tapi zakat petani 5-10%. Zakat dosen, zakat yang lain-lain tunggu 1 tahun haul. Petani nggak bisa nunggu haul. Sekali panen asal sudah nisab bayar. Itu isyarat bahwa pertanian memang harus menjadi yang segalanya. Cuma memang sekarang tantangannya luar biasa. Dapat info startup yang anak-anak muda yang bikin startup pertanian sekarang lagi begini, kolaps, dihantam sama yang punya modal besar. Anak-anak muda yang cerdas-cerdas, yang belajar, yang menggabungkan, yang smart agriculture, ya kan, ada jurusan itu ya Pak ya, menggabungkan antara teknologi AI dengan pertanian. Muncullah startup pertanian, maju dia waktu yang lalu naik, sekarang begini, turun. Kenapa? Dihantam sama yang bermodal besar. Bagaimana nggak bermodal besar? Dari sana dimasukin tuh impor, ya sudah hancur semua. Jadi memang kekuatan pemerintah kita atau yang kita harapkan dari kepemimpinan itu adalah menjaga ini. Kalau ini dibuka begitu semua didatangkan dari luar, habislah orang di dalam. Habislah orang di dalam. Yang menarik Bapak Ibu dirahmati Allah dalam konteks meningkatkan pengetahuan ini, negara mana saya lupa, keluarkan Australia. Australia apa Austria? Tidak boleh anak-anak di bawah umur dia menggunakan TikTok. Australia. Di situ digunakan kata TikTok. Apa medsos? Medsos ya, saya nggak tahu. Lupa. Medsos ya. Oke. Negara segitu itu dia tahu persis ini merusak medsos ini. Scroll. Habis waktu di situ. Informasi salah. Indonesia. Nah ini sebenarnya udah menyerempet, ini masih bicara individu. Itu harusnya pas bicara soal konteks negara nanti kan, individu, keluarga, negara. Dalam konteks hifzul akal, menjaga akal. Nah yang berikutnya, saya kira untuk individu sedikit lagi pola hidup sehat. Kalau gizi makan sehat, kalau pikiran ya informasi yang sehat. Pengetahuan, kayaknya sudah tadi pengetahuan. Jauhkan dari hal-hal yang membingungkan. Berita palsu, media sosial yang meracuni pikiran, orang bisa ngomong apa saja. Makanya ayat tentang bertabayun itu harus diulang-ulang. Hari ini ayat Al-Hujurat ayat 5 apa 4 tuh. Coba dan ibu-ibu cek, ibu-ibu ini yang rajin. Wa in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu berita dari orang fasik, maka lakukan tabayyun. Cuma di situ yang menarik kalimat in ja'akum binaba'in, naba. Apa itu naba? Bukan sekedar berita besar, berita yang implikasinya kepada banyak orang. Ini yang saya sering ulang-ulang begini. Konsep saya begini, mungkin bisa dipakai. Bapak Ibu, dalam konteks keputusan individu, yang mana hasil keputusan itu dampaknya hanya kena kepada kita, baik itu dalam konteks ibadah, fatwa, ya, persoalan hukum fikih, ya. Kan kita ini banyak pertanyaan ya dalam hidup kita. Ustadz, kalau saya begini boleh nggak? Halal apa haram nggak? Kan begitu banyak pertanyaan. Saya selalu wanti-wanti. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu dan jawabannya yang kita pilih dari sekian banyak jawaban, ada jawaban A, B, C, namanya juga perselisihan ulama, kan? Boleh kan? Setiap pilihan kita coba diperhatikan. Kalau pilihan kita itu dampak pilihan itu hanya kena kepada diri sendiri,
Contoh ya, biar gampang. Contoh, ada orang bertanya sama saya, Ustadz, bagaimana cara ibadah yang benar dalam konteks sholat? Apakah tangannya dibegini, apa begini, apa bagaimana? Nah, saya kalau ada pertanyaan begitu saya paling suka. Kenapa? Implikasi jawaban itu hanya kepada pribadi orang itu. Itu tidak akan mengena kepada urusan umat. Saya akan bilang sama gini, Bapak suka yang mana? Oh, saya suka yang begini. Ya udah, itu aja. Apakah yang begini salah? Oh enggak Pak, ini bukan soal benar salah, yang nyaman aja Pak. Tapi, nah ini yang kedua. Tapi kalau ada diskusi, ada pertanyaan yang dampak, kalau dijawab pertanyaan itu, dampak persoalannya kepada umat, itu nggak boleh. Kita hanya membuat seenak diri kita. Contoh, selalu ada contoh. Kalau ada orang bertanya misalnya kepada saya soal apakah bank syariah itu sudah syariah, saya tidak bisa jawab berdasarkan nafsu pribadi. Coba bayangkan kalau saya jawab begini, misalnya saya pelajari bahwa saya akui misalnya secara pribadi bahwa bank syariah itu misalnya dalam beberapa konteks belum syar'i sepenuhnya. Terus itu yang saya kemukakan, itu yang saya besar-besarkan. Apa yang akan terjadi kira-kira dampaknya? Ke umat. Betul apa tidak? Kemana-mana saya ungkap begitu. Tapi saya berpikir sebaliknya. Oh, ini nggak bisa. Ini yang harus saya sampaikan lebih besar. Timbangannya adalah ini adalah hal yang bisa kita lakukan hari ini. Bisa nggak cara berpikir itu? Contoh misalnya eksesnya masih ekonomi. Ada contoh misalnya mohon maaf, tapi karena ini sudah fakta di masyarakat ya saya harus sampaikan contoh itu. Perumahan syariah tanpa bank, tanpa apa itu? Tanpa bank, tanpa blacklist, tanpa ini, tanpa itu. Pokoknya atur masukin KTP pasti dapat. Kalau saya hanya berpikir individu, versi individu, saya akan bilang sama orang itu, pergilah ke situ. Kamu akan dapat rumah itu. Langsung dikasih kunci. Tapi saya berpikir dampak yang lebih besar. Apa itu dampak yang lebih besar? Kalau semua orang kesana tanpa ada cek kemampuan bayar, nanti yang akan terjadi adalah yang rugi apa? Pemborong. Nah, ketika pemborong itu rugi, dia pasti akan kena kepada yang lain, kepada keluarganya, kepada keluarga besarnya, kepada masyarakat. Yang rugi adalah masyarakat itu sendiri. Jadi saya ingin bilang begini. Ini rumus yang tadi saya ulang-ulang. Kalau ada perkara-perkara fikih yang membingungkan Bapak Ibu, ada pilihan jawabannya ada A, B, C. Ingat, kalau itu urusannya pribadi, silahkan pilih sesuka hati. Tapi kalau itu sudah menyangkut urusan hajat hidup orang banyak, tahan-tahan diri untuk memilih jawaban yang membuat masyarakat itu menjadi rugi. Bisa dipahami nggak kira-kira? Nah, bisa setuju, bisa tidak. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, sekarang kita pindah perspektif keluarga. Bagaimana nih dalam keluarga hifzul akal, menjaga akal? Satu, pendidikan dan pembentukan karakter. Kata Rasulullah SAW, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Sehingga tidak setuju banget kalau ada misalnya anak kecil diajak bertamu, terus anak itu geratakin, terus ketika disuruh orang tuanya disuruh untuk ngajarin, atau orang tuanya diam-diam baik dengan alasan apa kalau ditanya? Ah, masih anak kecil. Iya, masih anak kecil. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya yang dia geratakin rumah orang. Lihat ajaran agama ketika dalam bab bertamu. Tidak sampai ke bab geratakin singgah. Cuma yang saya ingat ketika buka bab tamu itu, salah satu hadisnya itu, kalau Anda masuk ke rumah orang, bukan, mulai dari jam berkunjung, itu diatur. Sore jangan jam berkunjung di
di jam-jam yang orang tidak siap, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, kalau Anda berkunjung ke rumah orang, ucapkan salam. Gitu ya, bab bertamu nih. Salamnya berapa kali tuh? 3 kali. 3 kali nggak ada respon, pulanglah kamu, gitu kan? Nah, sudah masuk nih. Kalau seandainya masuk, apa yang lakukan? Saya nggak tahu dukungan hadisnya. Jangan duduk dulu sebelum dipersilakan. Kalaupun tidak ada hadisnya, itu berarti anu aja. Ada. Nah, tuh. Setelah itu, seingat saya ada hadis, jangan kemana-mana. Betul nggak? Mata jangan kemana-mana. Nah, kalau dengan Ustadz Suhendi, kenal kan? Yang Ustadz Rukyah. Beliau kalau pengobatannya, salah satu pengobatan yang saya pelajari, di ruang tamu jangan pasang foto keluarga yang mewah-mewah, foto keluarga yang canggih-canggih, yang lengkap-lengkap, yang gagah-gagah. Kenapa? Takut penyakit aib. Jadi tamu yang datang kan dia tidak boleh melihat-lihat terlalu banyak. Jadi matanya itu hanya paling berkisar di mana? Di ruang tamu tersebut. Nah, sebegitu-begitunya dia menjaga pandangan, ya pastilah kalau gambar foto itu sebesar, pastilah kelihatan. Tanpa dia pikirkan, tercetus, Masya Allah, bahagia betul keluarga ini. Ganteng, cantik, karirnya bagus. Kebetulan dia kenal. Hati-hati, masuk air. Tahu kan penyakit air? Penyakit yang ditimbulkan oleh panda. Itu kalau Ustadz Suhendi kajiannya begitu. Jangan pasang foto keluarga di ruang tamu. Cari dia di tempat yang khusus di dalam sana. Itu Bapak Ibu. Ustadz nggak punya foto keluarga? Punya. Di mana? Di ruang tamu. Masalahnya yang pasang bapak mertua saya. Saya agak takut menurunkan ini. Dia pasang yang gede di ruang tamu. Kan waktu itu kita foto bersama. Dia cetak berapa, dia kasih sama anak-anaknya. Dia yang datang sendiri, yang bawa. Dia yang bawa pakunya, dia yang bawa palunya. Dia juga yang naik. Saking semangatnya. Sekarang sudah terpasang. Saya mau turunin, mikir berapa kali saya ini. Gimana caranya? Ada solusi kan? Tunggu meninggal dulu ya. Tapi jangan sampai dia tersinggung ya Pak ya, nggak enak ya. Menghormati orang tua ya. Nah, makanya saya belum turunkan. Solusinya apa? Tidak terlalu sering menerima tamu kalau begitu. Apa Pak? Ruang tamunya bikin ruang tamu baru. Bikin teras. Ya memang sekarang lagi populer itu ruang teras terbuka. Jadi tamu itu. Tapi kalau di Mesir, saya punya syekh itu dulu ngajar di Indonesia di tempat kami. Jadi waktu kami ke Mesir, kami berkunjung ke rumahnya. Saya dapati konsep rumahnya orang sana, ya dalam tanda petik syekh yang berpengetahuan ya. Mereka bikin rumah mereka itu kayak dua pintu masuk Pak. 2 pintu masuk. Ya mulai dari pagar. Jadi pagarnya itu keliling, itu ada 2 pintu. Pintu laki-laki, pintu perempuan. Kemudian yang laki-laki itu bentuk ruang tamunya bukan 1 kali 2 meter, bukan Pak. Dia bentuk 5 kali 3 meter, luas ya. Itu kayak musola memang. Nah, di situ sudah ada kamar mandi. Jadi kami yang datang sudah boleh langsung menginap di situ. Karpetnya sudah siap, di situ boleh sholat, boleh tidur, kamar mandi boleh di situ. Yang perempuan, yang kami laki-laki nggak pernah bisa masuk ke sana, ke rumah asli, ke ruang yang utama, nggak pernah. Di situ aja. Gitu. Nah, masjid-masjid di Mesir kayak masjid begini juga sama. Pintu perempuan beda dengan pintu laki-laki. Dan mohon maaf, ini cuma ngebandingin saja, bukan saya suruh ini. Kalau masjid-masjid di Mesir itu rata-rata memang 2 tingkat, selalu 2 tingkat. Yang tingkat atas memang dikhususkan untuk perempuan. Nah, tingkat begini itu tidak pernah kebuka begini, tertutup.
nanti dikasih lubang-lubang apa? Jendela. Gitu. Sehingga memang ruang wudhunya juga memang terpisah. Sangat terpisah. Tidak bisa gabung wudhunya laki-laki sama wudhunya perempuan. Jadi kira-kira begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi, di rumah itulah kita mengajarkan karakter kepada anak-anak kita. Al-ummu madrasatul ula. Nah, setelah dari rumah kita sekolahin. Sekolah yang bagus, sekolah Islam, walaupun mahal, ya carilah duit yang banyak. Pesantren, dia lulus SD kita masukin pesantren. Sekarang rata-rata pesantren ya tidak rata lah, 20-an juta lah. Betul nggak? 25, 27 itu udah. Tapi kita berusaha orang tua ya, masukin pesantren. Udah masuk pesantren, kita dapat lagi masalah anak rindu sama rumah. Semua kita jalani semata-mata supaya dia apa? Pendidikan ilmunya bagus, pendidikan akhlaknya juga bagus. Yang kedua, Pak, Bu, Ibu-ibu, Bapak-bapak, di konteks keluarga, ciptakan lingkungan keluarga yang positif. Apa itu? Kalau Bapak Ibu lagi konflik, jangan sampai di depan anak. Karena apa? Itu akan mempengaruhi apa? Mentalnya si A. Apalagi kalau sampai terjadi KDRT, nauzubillah min dzalik. Bapak mukul ibu, dilihat sama anak, terekam dalam memori. Ya, terekam dalam memori. Nah, yang seharusnya terjadi adalah menurut ilmu psikologis, ada yang kajian itu. Kalau anak-anak sering melihat ayah ibunya mesra, nah, bahkan dikatakan di situ di penelitian itu mesra. Jadi ada tindakan-tindakan mesra. Apa itu? Meluk, mencium, ya, menghargai, membantu ya. Bapaknya membantu ibunya di dapur. Itu oleh anak-anak akan direkam. Nanti dia akan besar, terutama yang laki-laki. Dia akan melihat, meniru dan mengamati. Oh, bapak saya terhadap ibu saya seperti ini. Maka ketika dia menikah, dia akan terekam memori itu. Dia akan bersikap kurang lebih yang sama. Ya. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga adalah diskusi. Di rumah tangga itu harus terjadi ruang-ruang diskusi. Tidak boleh kita pakai apa? Pakai otoriter. Ya. Walaupun pada ujungnya nanti hasil diskusi itu kebanyakan orang tua yang akan lebih banyak berperan memutuskan. Contoh sederhana, anak mau dimasukin pesantren. Ya kita kasih dia pilihan. Pilihan A, pilihan B, pilihan C. Kita bawa dia ke tempat pesantren itu. Kamu lihat sendiri Nina. Kamu lihat. Terus kita tanya, kamu pilih yang mana? Mulai dia. Tadi awalnya dia pilih yang B. Kenapa pilih yang B, Bang? Itu lapangan futsalnya indoor. Oh, berarti dia suka. Pas kesininya berubah lagi setelah ada opsi pesantren yang baru lagi kita masukin. Padahal belum dia lihat. Kenapa kamu pilih itu? Banyak teman saya masuk situ. Wah, berubah lagi. Nah, apa gunanya diskusi musyawarah? Ya kita sampaikan. Kita punya preferensi tersendiri. Nah, ini yang bagus. Pesantren ini kelebihannya ini. Nah, kita sampaikan kepada dia. Nanti dia akan tanya, memang kalau saya masuk pesantren itu saya bisa sukses, saya bisa jadi apa? Bisa, mudah-mudahan insya Allah. Tapi ruang-ruang diskusi itu harus muncul. Termasuk dalam konteks perencanaan keuangan. Bapak Ibu harus bicara perencanaan keuangan. Pak, gimana ya? Kan nanti 20 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi Bapak pensiun. Iya, Ma. Kalau Bapak pensiun kan berarti sudah tidak dapat lagi yang ini kayak sekarang. Paling cuma dapat gaji pensiun. Iya, betul. Sementara hitungan kita, anak-anak kita di usia Bapak pensiun, anak-anak kita lagi butuh-butuh banyak, Pak. Iya juga ya. Terus apa langkah kita sekarang? Ya saya juga nggak tahu. Loh, kenapa? Nah, ayo diskusi. Berarti nanti kita harus invest dong dari sekarang. Iya, Pak. Kita harus invest. Invest apa ya yang enak? Yang tidak jatuh harganya? Oh, emas barangkali bagus. Sudah, Mas.
masuk. Oh ya, kalau gitu kita sepakat ya Bu, sepakat ya kita nabung emas dari sekarang. Oke. Nah, pertanyaan melebar, nabung emasnya di mana ya? Oh, kita beli emas aja nanti kita taruh di rumah. Nggak bisa. Kalau taruh di rumah resiko hilang besar. Terus di mana? Nah, bagaimana kalau kita sewa deposit box? Di bank itu ada namanya deposit box. Kita sewa dia per tahun, nanti bank emas yang kita beli kita taruh di situ, aman. Kalau hilang diganti. Ya nggak? Nah, diskusi-diskusi seperti itu. Termasuk diskusi yang pernah saya bilang, Bu, tadi kan kita sudah diskusi soal kalau Bapak pensiun. Bayangkan kalau misalnya Bapak meninggal tiba-tiba. Ibu udah siap nggak melanjutkan hidup dengan anak-anak kita yang 3 orang? Bapak meninggal tiba-tiba bulan depan meninggal. Sudah siap nggak? Langsung langsung nangis duluan. Wah, repot, nggak jadi diskusi. Padahal itu hal yang penting didiskusikan. Oke lah, waktu pertama nangis, tapi waktu kedua, yang sekarang saya mau aja lagi diskusi, jangan nangis dulu. Ini serius loh. Gimana? Ibu apa bekernya? Ibu punya keahlian apa? Ibu harus bisnis dong. Bu, Pak, ibu nggak punya keahlian apa-apa. Loh, ibu kan pandai masak. Cobalah bikin satu produk, nanti kita pasarkan pelan-pelan dari sekarang. Nanti kan lama-lama kalau orang sudah suka masakan ibu, orang pasti akan datang. Apalagi sekarang dengan zaman online, nggak usah punya warung ini, bisnis dari rumah aja, berdasarkan order permintaan. Wah, diajak berpikir. Gitu. Anak-anak juga begitu, diajak berpikir. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perspektif masyarakat. Nah, saya loncatin yang keluarga karena waktu kita. Yang masyarakat nih, yang negara maksud saya, yaitu akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Negara harus memikirkan itu. Dalam konteks hifzul akal, menjaga akal. Waktu bom Hiroshima Nagasaki jatuh, tahun berapa tuh? 1945 ya? Gara-gara bom itulah kita ngambil kesempatan bisa merdeka dari Jepang. Kan masalah 45 itu kan kita dijajah Jepang kan? Jepang pura-puranda, mereka goyang hancur. Nah, kita mengumumkan di situ 17 Agustus 1945. Bapak Ibu tahu, kaisarnya Jepang waktu bom itu setelah selesai sudah merata-rata hancur semua, yang ditanya oleh kaisarnya apa? Berapa banyak guru yang tersisa? Itu pertanyaan terekam sampai hari ini sejarah. Berapa banyak guru yang tersisa? Nah, ternyata kaisarnya mikir, ini negeri ini, negara yang pura-puranda tahun 45 itu yang betul-betul hancur, hanya bisa dibangun kembali dengan pendidikan. Apakah setelah kaisar bertanya begitu cuma retorika bertanya? Oh enggak. Lihat Jepang, langsung dia kirim apa? Setelah itu dia kirim pergi belajar ke mana? Ke Eropa, ke Amerika. Kan itu terjadi. Kirim. Nah, hasil kiriman itulah yang kita lihat mereka hari ini. Hasil kiriman anak-anak muda zaman itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu salah satu kewajiban pemerintah adalah menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Sekolahnya murah tapi berkualitas. Ya kan? Kampusnya murah tapi berkualitas. Nah, problemnya ini mohon maaf. KPK merilis laporan. Sebagian besar koruptor di Indonesia ini disumbang dari institusi pendidikan, yaitu kampus, lembaga-lembaga yang bonafit lagi kampusnya. Gitu kan? Alhamdulillah. Saya tidak tahu, mudah-mudahan itu UI menahan Bahlil Lahadiah. Katanya dalam tagline-nya itu di berita-berita, UI bersih. Tidak gampang memberikan itu. Yalah, saya kalau dengar Lahadiah saya jadi kesel, soalnya saya 5 tahun belum lulus ini Pak. Saya 5 tahun belum lulus Pak. Sekarang tanggal 1 kan? Nah, tanggal 10 saya mau sidang tertutup. Mohon doanya.
Mudah-mudahan dimudahkan. Saya sudah sampai titik 5 tahun ini, saya sudah sampai, bukan ingin sombong, tapi saya ingin sekedar berbagi. Saya sudah sampai menurut saya kepada tahap pasrah sepasrah-pasrah. Cuma jangan dipandang negatif, pasrah nggak berbuat. Saya tetap berbuat, tapi saya sudah sampai kepada pemikiran sama istri saya bilang, dan pokoknya apa yang Allah kasih saya terima. Apapun mau gagal, mau ini lulus atau tidak, saya sudah pasrah. Karena kawan-kawan saya, ada ustaz-ustaz saya juga bilang, selalu nanya ke saya kalau ketemu, gimana kabar mentalnya, sehat? Saya nanya, loh kenapa ustaz nanya begitu sama saya? Dia bilang bukan apa-apa. Biasanya mahasiswa pasca yang sudah 5 tahun gak lulus, itu biasanya stres, ujung-ujung rumah sakit. Saya bilang sama saya, alhamdulillah saya masih ketawa-ketawa. Apa hiburanmu? Saya bilang hiburan saya adalah ngisi kajian. Jadi kalau ngisi kajian jangan serius-serius, pusing saya. Kita santai-santai aja. Ini salah satu hiburan saya sebenarnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sedikit saja. Ini masih ada waktu enggak? Pokoknya sebelum untuk sholat ini, perlindungan terhadap informasi yang salah, negara harus hadir itu. Media Hafid ya sekarang ya. Media. Bagaimana sih cara bacanya? Orang mana sih? Oh iya, orang Aceh kan itu ya. Orang Aceh, dia mulai bersih-bersih. Kominfo, tutup tuh. Soalnya faktanya bikin ngeri. Dari 5.000 situs judi online yang ditutup 4.000, yang 1.000 dipelihara. Sekarang kita mau lihat yang 1.000 itu setelah ditangkap-tangkap dibersih-bersih tinggal berapa? Ternyata muncul beritanya. Dari 1.000 yang sudah terungkap yang dipelihara itu sudah ditutup 10. Yang tersisa 990. Masih banyak. Mudah-mudahan tidak. Prabowo mulai bersih-bersih itu. Ya, mudah-mudahan begitu seterusnya ya. Jadi Ustadz milih apa sekarang pro Prabowo. Nah, masuk lagi itu barang. Saya bilang, yang sudah terjadi hari ini, ya usah kita ubin yang lalu. Prabowo sudah terpilih jadi presiden kita. Bapak Ibu harus siap menerima bahwa gambar itu akan kita lihat 5 tahun ke depan. Ya, di ruang kantor, di ruang rapat, gambar itu sama yang sebelahnya. Itu harus Bapak terima. Akidah kita akan mengajarkan konsep qada dan qadar. Qadar-qadarnya sudah begitu. Kalau Bapak masih mengungkit yang lalu, Bapak nanti sakit mental. Udahlah ya, lihat aja. Kalau memang tidak mau ya, lihat yang sebelah kiri, nggak usah lihat yang sebelah kanan. Kan hak kita dong. Negara boleh nggak melarang kita melihat yang kita suka? Nggak bisa. Bahwa di kantor institusi kita naruh gambar yang Pak Prabowo sama wakilnya, itu sudah dilakukan. Tapi masalah kita melihat itu urusan pribadi. Enak kan? Udah gitu aja. Nggak usah lah sampai ekstrim-ekstrim. Oh balikin tuh foto. Pak nanti kena pasal. Tetaplah pasang. Ya tinggal lihatnya. Kalau ini lihat 10 kali, itu lihat sekali. Wallahu a'lam. Nanti kemana-mana ya kan? Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah menciptakan lingkungan yang mendorong orang berpikir kritis. Jadi nggak boleh lah orang berpendapat ditangkap gitu ya Pak ya. Kan undang-undang melindungi. Apalagi kampus ditahan gitu. Tidak boleh bicara sembarangan. Wah nggak enak. Negara kan ada pasalnya, undang-undang boleh dong, ya kan? Terakhir, negara harus merusak. Kalau tadi cuma judi online website, negaranya harus nutup tuh khomar-khomar ini. Nah, ini menarik nih. Rano Karno kan terpilih nih, betul nggak? Walaupun katanya mau masuk 2 putaran, masuk nggak? Sudah nggak? Oh lagi diupayakan. Tapi Bapak Ibu kan harus siap menerima seandainya misalnya Rano Karno terpilih RK.
Bukan Ridwan Kamil, Rano Karno. Nah, ini ada yang menarik. Kenapa? Kalau Rano Karno terpilih karena efek Anies. Sekarang kalau betul-betul terpilih nanti takdirnya, kita buktikan apakah saham bir DKI Jakarta yang dulu mau dilepas oleh Anies tapi ditahan oleh Merah, apakah masih akan bisa dilepaskan lagi karena Anies sudah menyumbang suara. Nah, itu yang menarik. Itu tantangan pertama. Kalau itu tidak terjadi, oh berarti ini PR alamat. Yang lama aja nggak kelar, apalagi yang baru-baru. Yang ini dipotong aja, nggak usah di. Ya, jadi maksud saya adalah Bapak Ibu, terlepas dari itu kok studi kasusnya DKI Jakarta, menurut saya pribadi, kejahatan yang banyak ini itu bermula dari Khomar. Karena Rasulullah SAW mengatakan Ummu Sayyad, ibunya kejahatan itu apa Pak? Khomar. Kan ada cerita tuh, kisah anak muda yang soleh disuruh berzina, dia nggak mau. Disuruh bunuh orang, dia nggak mau. Karena dipilih, mau pilih mana? Bunuh orang, zina, minum khamar. Dia pilih yang paling ringan menurut dia, khamar 1 gelas. Waktu dia minum wine itu 1 gelas, dia kecanduan. Minum yang kedua, minum banyak, akhirnya apa? Tidak terkontrol dirinya, dia zina, dia bunuh. Kenapa? Karena dia berzina dengan seorang perempuan. Perempuan itu ternyata milik seorang laki-laki yang lain. Laki-laki lain itu gak rela, berkelahi, dia bunuh laki-laki itu. Jadi 3 kejahatan dia lakukan semuanya. Karena dia masuk lewat pintu Khomar. Bapak Ibu dan rahmati Allah, saya kira itu yang bisa sampaikan dalam rangka konteks hifzul akal, menjaga akal. Masih ada waktu, silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Ada? Boleh satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait pilkada Ustaz. Saya udah menghindar nih, jangan tanya lagi. Misalkan ada 3 calon. Calon 1 dan keduanya ini misalkan backgroundnya bermasalah atau buktinya bermasalah. Nah, ada 1 calon yang kita pikir-pikir dari debatnya aja, misalkan dia keputusan lagi baca pasti bakalan kalah. Nah, kita Apa? pasti bakalan kalah karena yang nomor 2 ini ibaratnya. Oh, dia nomor bakalan kalah. Ya. Yang nomor berapa? Lalu ibaratnya kita pikir-pikir daripada kita kena keburukan dari 1 dan 2 ini. Iya. Kita pilih yang pasti. 3. Ya. Yang bakalan kalah itu. Itu kan apa kita berdosa atau ibaratnya demi menunjukkan jadi biar kita golput itu. Nah itu kira-kira gimana? Oh iya. Jadi ini namanya semi golput. Iya, ini pilihan semi golput. Sebenarnya dia mau golput dari awal. Iya, betul nggak? Cuma karena dia tidak mau dibilang golput beneran, ya dia tetap pilih. Tapi dia pilih yang kalah. Ini gimana sih? Orang memilih itu supaya menang. Saya kan, cuman ini pertanyaannya lambat. Orang sudah selesai pilkada baru nanya. Begini, tadi kan yang 1 sama 2 potensi menang bagus. Tapi 1 sama 2 ini punya catatan background yang sama-sama tidak bagus. Kan kaidah fikihnya udah diajarin sama ulama kita dari dahulu. Akhafud dararain, memilih yang paling rendah bahayanya. Kenapa? Pokoknya semua harus dikaji berbasis kajian. Tidak bisa kita milih milih plong kosong. Pokoknya kaji terus ini. Oke, dua-duanya punya potensi jahat, tapi yang jahatnya lebih bahaya besar yang ini. Saya nggak pilih dia. Daripada saya pilih nomor 3 jelas kalah. Ngapain datang? Itu kaidah itu memang luar biasa. Akhafud dararain, memilih yang paling rendah bahaya. Kalau saya mau pakai contoh di dalam keluarga, Bapak Ibu, dalam keluarga kita ada masalah. Jangan selalu pilihannya begini. Pilih saya atau dia. Atau yang masalah pilih ibumu atau pilih aku. Itu enggak benar itu. Ya enggak? Jangan pilihan cerai itu pilihan paling ujung loh. Kan hadisnya jelas, abghadul halal indallahi at-talaq.
Sesuatu yang Allah benci tapi itu halal adalah apa? Perceraian. Kenapa? Karena kita harus berpikir luar biasa. Ini bagaimana nanti anak-anak? Bagaimana nanti? Bagaimana? Ibu harus kuat. Masalah ini sering saya dapati di kalangan keluarga muslim. Ketika ada masalah langsung cerai. Saya termasuk adalah anak hasil korban perceraian. Dan memang tidak enak. Dari segi akses secara mental saya, pendidikan, saya tidak punya pengalaman. Kalau boleh dibilang saya nggak punya kenang-kenangan yang indah dengan ayah saya, almarhum ayah saya. Nggak pernah tuh saya diajak jalan-jalan, nggak pernah, sama sekali. Coba lihat, bayangkan, saya tumbuh besar dengan kehilangan ini. Untungnya adalah saya, alhamdulillah, memang mungkin takdir Allah arahkan saya ke agama ini, belajar agama. Bayangkan kalau saya tidak belajar agama, kebencian saya kepada ayah bisa saja muncul. Kenapa? Karena dia tidak pernah memberikan apa? Kasih sayangnya kepada saya. Kalau saya mau pakai analisis perbandingan, saya mungkin doanya begini. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Saya tidak akan doakan dia. Kenapa? Karena dia tidak memberikan kewajibannya kepada saya. Bisa saja begitu. Tapi karena agama mengajarkan tidak begitu, ya saya akhirnya sadar. Apapun itu saya lahir karena dia. Jadi intinya begini ya, konsep berpikir itu memang perlu. Pertanyaan ini cuma satu kasus saja terkait dengan materi kita. Tidak gampang dalam memutuskan pilihan. Harus banyak kecerdasan ilmu pengetahuan, kecerdasan emosional, dan yang terakhir kecerdasan apa, Pak? Bukan. Kecerdasan finansial masuk, tapi ada satu kecerdasan agama. Agama harus masuk. Nah, itu sudah ya, terjawab ya. Jangan golput lah. Pilih lah. Oke, masih ada waktu? Ada lagi mau bertanya? Berapa menit? 6 menit cukup lah untuk satu pertanyaan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya cerita satu cerita. Ya, ini cerita memang saya sengaja sediakan, tapi tadi tidak sempat saya ceritakan. Jadi mental kita itu harus siap. Nah, jadi begini kasusnya ini, lucu ini cerita sebenarnya. Jadi ada seorang bapak, dia punya penyakit jantung. Ya, dia punya penyakit jantung. Nah, bapak ini tanpa sepengetahuan dia, dia dapat undian menang 1 miliar. Kecil lah, 1 triliun. Nah, ini anak-anaknya bingung mau ngasih tahu. Takutnya jantungnya langsung kaget dengar dapat uang 1 miliar. Akhirnya dipilih apa? Mereka berembuk anak-anak. Bagaimana kalau kita datangkan psikiater? Kan kalau orang psikiater kan berarti hebat toh. Mereka serahkan ini bagaimana caranya. Nah, psikiater punya ilmu. Dia ajak ngobrol dulu ngalur ngidul. Tidak ngobrol asik lama-lama, udah asik. Muncul masuk pertanyaan, Pak, bagaimana kalau Bapak misalnya hari ini dinyatakan dapat undian uang sebesar 1 triliun? Bapak itu langsung jawab, saya kasih kamu setengahnya. Itu psikiater langsung kaget. Jantung dia. Dia yang jantungnya. Gak siap rupanya kawan ini dapat 500 miliar. Jadi ternyata Pak, apa hikmahnya? Ya simpulkanlah sendiri. Ternyata kita, begini kesimpulan saya, siap menerima nikmat dan siap menerima musibah. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita tutup dengan hadis beliau. Ajaban li amril mu'min. Ajaib orang beriman itu. Kalau dia dapat nikmat, dia tenang dengan bersyukur. Kalau dia dapat musibah, dia juga nggak kerasa gerusuk. Dia hadapi dengan bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.